Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Febrius Nida Purba dengan NIM 200320055. Di sini saya akan merangkum laporan PKL di PT Sofkin Indonesia Kebun Mata Pau sebagai bentuk tugas video dalam mata kuliah pengelolaan perkebunan. Adapun yang melatar belakangi masalah ini adalah perkembangan industri perkebunan di Indonesia sangat berkembang dengan pesat, khususnya pada komoditi kelapa sawit. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pabrik-pabrik kelapa sawit yang telah berdiri di beberapa provinsi di Indonesia. Oleh sebab itu, pabrik kelapa sawit membutuhkan pemimpin usaha perkebunan yang berkompeten, berkarakter dalam pengembangan agribisnis perkebunan di Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas, dilakukanlah praktek kerja lapangan di pabrik pengolahan sawit di PT Sofkin Indonesia Matapau, dengan harapan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang dunia perkebunan, khususnya di bidang pengolahan bahan baku sawit dalam membekali diri untuk memasuki dunia kerja. Selanjutnya, adapun tujuan pelaksanaan praktek kerja lapangan ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mempelajari aspek-aspek tentang perusahaan seperti aspek teknis, aspek organisasi dan manajemen, aspek teknologi mengenal peralatan yang ada di pabrik atau di perusahaan. Kedua, memperluas wawasan mahasiswa dalam bidang teknik pengolahan umumnya dan teknik mesin pada khususnya. Yang ketiga, memberikan pengalaman dan pemahaman kepada mahasiswa tentang proses pengolahan dan manage di PKS dengan landasan teori dan praktek, baik yang didapat di dalam perkuliahan maupun dalam praktek kerja lapangan. Adapun manfaat dari pelaksanaan praktek kerja lapangan ini ialah sebagai berikut. Jika bagi mahasiswa sendiri, yaitu sebagai bahan perbandingan ilmu yang didapat secara teori selama di perkuliahan dengan praktek kerja langsung di perusahaan pabrik yang ditempatkan. Selanjutnya, sebagai media untuk melatih diri agar dapat bekerja di lapangan secara realitas dan mengenal lingkungan masyarakat pada umumnya, serta perusahaan atau pabrik pada khususnya. Yang terakhir, sebagai media untuk menjadikan kesempatan besar bagi mahasiswa yang berprestasi agar dapat diterima bekerja setelah menyelesaikan kerja praktek. Adapun ruang lingkup pelaksanaan praktek kerja lapangan ini adalah melaksanakan observasi pabrik pengolahan kelapa sawit PKS yang meliputi yang pertama struktur organisasi, yang kedua alat dan mesin pengolahan, kemudian bahan baku dan mutu olah, yang keempat ada manage pabrik, yang kelima sumber daya manusia pabrik, dan yang terakhir ada pembangkit energi pabrik. Berikut cara peneliti untuk mengumpulkan data laporan. Disusun berdasarkan sistem yang sering dilaksanakan, yaitu yang pertama itu studi literatur, yang kedua pengumpulan data dilakukan berdasarkan observasi langsung atau observasi di lapangan. Yang ketiga, praktisi dan narasumber, mentor, dan orang-orang yang banyak pengalaman di bidangnya masing. Untuk waktu pelaksanaannya sendiri yaitu mulai dari tanggal 30 Juni 2010 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2010. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah PT Sofkin Indonesia Kebun Mata Pau. Pada awalnya, lahir PT Sofkin Indonesia bernama PT Sofkin Medan SA. Perkebunan ini pada awalnya dimiliki oleh perusahaan Belgia Sofkin Medan yang mempunyai hak konsesi dan di bawah naungan pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahun 1926 didirikan pabrik pengolahan kelapa sawit di perkebunan Mata Pau dan pembangunan pabrik selesai pada tahun 1927. Pada tahun 1942, perusahaan diambil alih secara paksa oleh pemerintahan Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, perusahaan ini dikuasai oleh pemerintahan Republik Indonesia. Lalu pada tanggal 3 Mei sesuai Akta 3 Mei 2002 nomor 5, pernyataan keputusan para pemegang saham PT Sofkin yang diterbitkan oleh Notaris Nyonya R. Ari Sutarjo SH, pemerintah RI telah melepas 30% sahamnya kepada PT Sofkin SA, sehingga saham pemerintah RI saat ini hanya 10% saja. PT Sofkindo memiliki luas lahan 37.800 hektar yang berlokasi di Sumatera Utara dan Nanggro Aceh Darussalam.
Perkebunan karet seluas 10.510 hektar dan memiliki pabrik perkebunan serta pabrik pengolahan. Setelah itu ada botani kelapa sawit. Kelapa sawit dapat tumbuh dengan baik di daerah tropis. Tanaman ini tumbuh sempurna di ketinggian 0-500 meter dari permukaan laut dengan kelembapan 80-90%. Sawit membutuhkan iklim dengan curah cuaca hujan stabil, yaitu daerah yang tidak tergenang air saat hujan dan tidak kekeringan saat kemarau. Pola curah hujan tahunan mempengaruhi perilaku pembungaan dan produksi kelapa sawit. Kemudian ada stasiun penerimaan bahan baku. Yang pertama ada pos satpam. Satpam sendiri adalah satuan pengaman dalam sebuah pabrik. Tamu dan kendaraan yang masuk ke dalam pabrik menjadi tanggung jawab satpam. Yang kedua ada jembatan timbang. Jembatan timbang merupakan alat ukur berat yang sangat vital dalam sebuah pabrik kelapa sawit yang menjadi bagian terdepan di mana didapat data kuantitas masuknya raw material dan keluarnya produk yang dihasilkan. Yang ketiga ada proses penerimaan buah. Setelah proses penimbangan TBS tadi, kemudian dibongkar di lantai apron untuk dilakukan sortasi. Lalu buah didorong dengan loader menuju fruit friend bunch evaporator. Kemudian proses pemeriksaan kualitas atau sortasi. Proses ini dilakukan untuk mengetahui kualitas TBS yang diterima dengan cara pemilahan satu persatu TBS. Selanjutnya, evaporator fruit fresh branch berguna untuk mengangkat TBS dari lantai apron ke bejana rebusan. Kemudian ada stasiun perebusan. Yang pertama ada sterilizer. Sterilizer berbentuk vertikal ini adalah bejana uap bertekanan yang digunakan untuk merebus TBS dengan uap atau steam. Yang kedua ada bunch conveyor, yaitu alat untuk menghantarkan TBS dari bejana rebusan menuju proses pemipilan. Yang ketiga ada stasiun penambahan atau sterifer, berfungsi untuk memisahkan berondolan dari janjangannya. Selanjutnya ada stasiun fresh. Yang pertama ada fruit lens evaporator, berondolan rebusa yang telah dibawa oleh button cross conveyor. Selanjutnya akan menuju ke fruit lens evaporator. Alat ini berfungsi sebagai sarana pembawa berondolan rebus menuju cross conveyor to digester. Yang kedua ada cross conveyor to digester. Ini berfungsi sebagai penghubung antara digester dan fruit evaporator. Yang ketiga ada digester, mempunyai poros pemutar yang dilengkapi dengan parang-parang pengaduk. Tujuan pengadukan adalah melumatkan daging buah dan memisahkan daging buah dengan biji serta meniriskan minyak dari daging buah agar mudah diproses dalam pengempaan. Yang keempat ada pengempaan, berfungsi untuk memeras minyak dari mesokar dengan cara diperas dengan menggunakan tekanan yang dihasilkan oleh hidrolik kon dengan besaran tekanan 40-50 ampere. Yang terakhir ada oil getter, berfungsi untuk menampung minyak kasar dari hasil pengempaan di mesin pres. Selanjutnya ada stasiun klarifikasi. Yang pertama ada stand trap tank, berfungsi sebagai penangkap pasir. Minyak kasar yang keluar dari fresh dialirkan dengan oil getter menuju stand trap tank. Yang kedua ada Fibratim Amco, berfungsi untuk menyaring massa padatan berupa ampas yang terikut minyak kasar dari serabut-serabut yang dapat mengganggu proses pemisahan minyak. Yang ketiga ada crude oil tank, ini berfungsi sebagai penurunan kadar NOS pada minyak. Selanjutnya ada continuous tank yang berfungsi untuk memisahkan minyak, sludge, dan NOS secara gravitasi berdasarkan berat jenis. Yang kelima ada oil tank, ini berfungsi sebagai pengendapan minyak untuk memisahkan minyak dengan kotoran dan partikel sludge. Yang keenam ada oil blower. Minyak dari oil tank lalu akan dihisap ke oil blower. Oil blower berfungsi untuk mengurangi kadar air di dalam minyak.
Yang ketujuh ada oil transfer. Minyak yang telah diproses di oil blower akan mengalir secara otomatis menuju talang dan masuk flower tank untuk secara alami menurunkan suhu minyak tersebut. Yang kedelapan ada stock tank, tangki timbun. Fungsinya adalah untuk tempat penyimpanan sementara minyak produksi yang dihasilkan sebelum dikirim. Yang kesembilan ada daily tank, tangki transfer. Fungsinya adalah untuk tempat penyimpanan sementara minyak produksi dari stock tank sebelum ditransfer ke truk tangki. Selanjutnya ada pengolahan sludge. Yang pertama ada sludge tank, yang kedua ada balance tank, yang ketiga ada decanter, yang keempat ada solid conveyor dan solid heifer. Yang kelima ada heifer fast tank, yang keenam ada high speed, yang ketujuh ada mono tank, yang ke-8 ada decanter tank, yang terakhir ada fat feed. Kemudian ada stasiun pengolahan biji. Yang pertama ada cake breaker conveyor. Ini berfungsi untuk membawa cake yang masih mengandung fiber dan nut ke delivery carver serta memecahkan gumpalan cake dari perasan agar memudahkan di dalam pemisahan antara fiber dan nut. Yang kedua ada separating column. Alat ini berfungsi untuk menghisap fiber. Yang ketiga ada delivery carver, berfungsi untuk membersihkan nut dari kotoran yang fiber yang masih melekat pada nut. Yang keempat ada wet nut evaporator. Nut yang telah diproses di delivery carver akan jatuh menuju ke bawah menuju wet nut evaporator, dan wet nut evaporator akan membawa nut menuju ke nut silo. Selanjutnya ada wet nut conveyor, berfungsi sebagai penghubung antara nut silo nomor 1 dan nut silo nomor 2. Yang terakhir ada nut silo. Alat ini berfungsi sebagai tempat nut pemanasan nut agar cangkang dan inti terpisah. Selanjutnya nut dry conveyor. Nut dry conveyor ini tepat berada di bawah nut silo nomor 1 dan nut silo nomor 2. Berfungsi sebagai alat mengangkut nut kering hasil pemanasan di nut silo. Yang kedelapan ada nut dry evaporator. Ini berfungsi untuk mengangkat nut telah dipanaskan di nut silo menuju ke nut grinding drum. Untuk selanjutnya diklasifikasi menuju besaran dan kecilnya nut. Yang kesembilan ada nut grinding. Ini berfungsi untuk memisahkan biji menurut ukuran yang berbeda sebagai umpan river mill dan nut cracker. Yang ke-10 ada river mill. Yang berasal dari nut grinding akan menjadi umpan untuk dihancurkan cangkangnya di river mill. Selanjutnya ada nut crackers. Alat ini berfungsi memecahkan biji dengan sistem memparan biji yang berdiameter besar ke dinding nut cracker. Yang ke-12 ada crack mixture, conveyor 1 dan 2. Ini adalah yang membawa campuran antara inti utuh, inti pecah, biji utuh, biji pecah, biji setengah pecah, dan cangkang. Selanjutnya ada LTDC, berfungsi untuk menghisap cangkang halus. Yang ke-14 ada clay batch, adalah untuk mengutip kembali inti yang terikut dengan cangkang. Selanjutnya ada kernel conveyor, berfungsi sebagai alat transfer inti basah dari clay batch menuju kernel evaporator. Yang ke-16 ada kernel evaporator. Kernel evaporator adalah alat angkut yang membawa inti basah dari kernel conveyor menuju kernel dryer. Yang ke-17 ada kernel dryer. Kernel dryer berfungsi untuk mengurangi kadar air yang terkandung dalam inti. Selanjutnya ada pneumatic blower. Kadar kotoran yang dikehendaki konsumen pada inti adalah maksimal 5%. Selanjutnya ada kernel bin clear bin, berfungsi sebagai tempat penyimpanan inti produksi sebelum dikirim untuk dijual. Selanjutnya ada cell grading. Cell grading adalah alat
berbentuk tromol untuk memisahkan kernel yang terikut dari cangkang sesuai ukuran diameter inti. Selanjutnya horizontal cell conveyor dan dialog cell conveyor adalah alat transfer yang membawa cangkang dari LTDC dan clay bed menuju conveyor bahan bakar boiler. Dan yang terakhir ada stasiun boiler. Boiler adalah bejana bertekanan yang dihasilkan oleh daya penguapan air yang ada di dalamnya, yang dipanaskan secara terus-menerus. Boiler disebut juga sebagai penghasil uap. Jadi, kesimpulan dari laporan PKL ini adalah yang pertama, kapasitas olah PKS PT Sofindo Matapau adalah 12 ton per jam tandan buah segar atau TBS yang diolah berasal dari kebun sendiri dan kelompok tani yakin. Yang kedua, sumber energi PKS PT Sofindo Matapau adalah PLN dan untuk menghasilkan saturated steam atau uap basah bagi proses pengolahan PKS. PT Sofindo Matapau menggunakan 4 unit boiler pipa api berkapasitas 7 ton uap per jam dengan bahan bakar serat dan cangkang yang merupakan ampas proses pengolahan. Yang ketiga ada PKS dengan kapasitas dan boiler pipa api dengan menggunakan water treatment sebagai stasiun pengolahan air sehingga air umpan boiler hanya dipanaskan sehingga temperatur 80 derajat Celcius. Yang keempat ada dalam pencapaian standar mutu FFA 2,30%, moisture 0,15%, impurities 0,05%, PKS PT Sofindo Matapau melakukan sirkulasi pada oil tank dan tidak menggunakan oil purifier dan vacuum dryer pada stasiun pemurnian minyak. Yang kelima, untuk menekan loras CVO pada limbah cair, PKS ini mengolah cloth dengan menggunakan decanter water fast dari decanter dikutip lagi minyaknya dengan menggunakan cloth separator. Yang keenam ada pada stasiun pengolahan biji, inti cangkang dipisahkan menggunakan clay batch dengan menggunakan air dan tanah, memisahkan cangkang dan inti karena perbedaan berat jenis. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.